Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang penuh barakah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah yang merupakan rutinitas kita umat Islam kaum laki-laki, Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah kali ini khatib menyeru kepada diri sendiri dan kepada kita yang hadir dalam masjid yang kita cintai ini, untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan perintah Allah dan berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang rahimakumullah, hari ini Jumat 4 Zulhijjah 1444 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 23 Juni 2023. Judul khutbah karena kita menyongsong memasuki bulan haji yang biasa kita sebut dengan bulan haji. Khatib ini menyampaikan risalah Rasulullah SAW menganjurkan ada 5 amalan yang terbaik dalam kita memasuki bulan Zulhijjah untuk kita memperoleh pahala dan berkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita memasuki bulan 1 Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, ada amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul kepada kita adalah untuk kita memperbanyak ibadah puasa, mulai daripada tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Dan tanggal 8 Zulhijjah puasanya disebut dengan puasa Tarwiyah. Kemudian 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu untuk melakukan itu. Yang kedua dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita memasuki bulan Zulhijjah itu adalah persiapan atau pelaksanaan ibadah kurban. Dari kecil kita sudah didengarkan cerita oleh orang tua kita, para guru-guru kita. Allah ingin memuji salah satu Rasul yang disebut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam cobaan dalam hidupnya. Termasuk beliau tidak memiliki keturunan awalnya. Akhirnya beliau memiliki seorang putra. Sampai kepada tingkatan akhir daripada ujian yang Allah berikan kepada beliau,
Allah ingin ambil, disembelih Nabi Ismail alaihissalam itu. Betapa beratnya cobaan yang dialami oleh seorang Rasul. Bertahun-tahun merindukan seorang anak, sudah lahir, tumbuh dewasa, Allah perintahkan untuk membunuh, untuk menyembelih. Tapi apa yang terjadi? Saking patuh dan terhadap perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim rela untuk menyembelih seorang putranya. Ternyata itu merupakan ujian, cobaan daripada Allah SWT. Allah ingin menguji seorang Rasul betapa kuatnya imannya, sampai Allah menggantikan dengan seekor kiwas. Kaum muslimin rahimakumullah, jemaah-jemaah rahmati Allah SWT, syariat ini sampai dengan hari ini dan sampai dengan akhir kehidupan kita, Allah masih tetap menguji terhadap kita, terhadap rezeki yang kita miliki. Mampukah kita bercermin dengan sejarah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya, untuk menggantikan nilai-nilai ketakwaan itu untuk menyembelih. Bahkan kita diberikan keringan oleh Allah SWT. 7 orang, 7 kepala keluarga untuk 1 ekor sapi, kambing untuk 1. Bagi kita yang memiliki iman, insya Allah jangan sampai ini kita lupakan, jangan ini kita kesampingkan ibadah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita memasuki 10 Zulhijjah. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan pengumuman dari DKM. Ternyata nilai-nilai ini masih terpancar di jemaah masjid yang kita cintai ini. Seberapapun itulah kemampuan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan berikutnya yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Zulhijjah itu, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, bertahlil, bertahmid, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk akhir daripada ibadah kita. Secara rutinitas kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, kita akhiri dengan zikir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni ustajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya insyaallah akan aku kabulkan permintaan kamu. Orang yang selesai sholat tidak berdoa saja digolongkan orang-orang yang sombong. Orang sholat, tetapi begitu salam kanan, salam kiri, langsung pergi, itu masih dikatakan orang yang sombong. Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu-waktu tertentu ada kesibukan yang lain, itu berbeda maknanya. Kaum muslimin rahimakumullah, jemaah Jumat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu di mana saja kita berada. Ketika kita duduk, kita berzikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Di jalan pun kita boleh dan dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendaki jalan yang datar, menurun, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kita ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin mulut kita tidak bergerak, tapi hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran amalan kita ketika kita memasuki bulan Zulhijjah.
Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah untuk memperbanyak bacaan Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Bukan hanya Ramadan, tetapi bulan-bulan yang dan lain juga sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran. Ada waktu, ada senggang waktu kita baca Al-Quran. Nilai pahala yang Allah berikan luar biasa. Apalagi kita awali dengan berwudu. Apalagi baca Al-Quran itu ketika kita baca pada saat sholat. Kita tidak berwudu, kita tidak sholat, kita membaca Al-Quran saja, Allah lipat pahala, Allah lipat gandakan pahala setiap satu huruf saja. Allah lipatkan pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Termasuk juga orang-orang yang mendengarkan Al-Quran dengan khusyuk dan tawadhu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang kelima yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Zulhijjah itu adalah kita memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunat rawatib yang biasanya rutinitas kita laksanakan ketika kita masuk ke masjid, ada sunat tahiyatul masjid. Mungkin kita terbiasa dengan sholat wudu, setelah kita melaksanakan wudu, kita masuk masjid, kita sholat sunat. Ketika ada persoalan-persoalan dalam hidup kita ini, kita lakukan sholat untuk menenangkan diri kita. Masih banyak lagi amalan-amalan sunat yang lain yang bisa kita laksanakan, kita laksanakan. Mohon maaf, mungkin kita ada waktu, mungkin aktivitas sudah berkurang, waktu sudah banyak istirahat di rumah ataupun di mana. Kita berbanyak untuk melaksanakan sholat sunnah. Apalagi ketika kita memasuki bulan Zulhijjah ini, dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita memperbanyak amalan-amalan sholat sunnah, rawatib, ya, jangan sampai kita tinggalkan, karena penyempurna daripada sholat-sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Terkadang kita kurang khusyuk, kadang-kadang kurang sempurna. Sunat itulah untuk menyempurnakan sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk khatib sendiri dan kepada kita yang hadir dan kesempatan yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'an wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.